Saya Glenis Oktania, selamat datang di Kompas Bisnis. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi ngetren ya. Salah satunya adalah terkait dengan tren pamer kekayaan zaman now. Bukan hanya sekedar tentang jam tangan, supercar. Di era digital saat ini, saudara, seseorang punya status sosial tajir melintir kalau punya aset digital. Setelah kemarin ini ada demam kripto yang sedang gandrung, sekarang ada namanya pasar non-fungible token atau NFT. Ini barang seperti apa sih? Nah, kita akan kenalan, kita ingat ya salah satunya. Ini ada yang namanya artis Syahrini, masih ingat dengan maju mundur cantik ya, maju mundur cantik Ciao Bella. Kemampuannya ini bukan lagi soal tentang tarik ulur suara, tapi tentang investasi digital. Heboh banget karena dia sukses berat melego ya, juara untuk melego sebanyak 17.800 NFT. Dengan masing-masing seharga Rp286.000. Lalu di dunia ini ada juga NFT yang bikin kita geleng-geleng. The Bored Ape yang satuannya sekarang dibanderol dengan harga sekitar 3,9 miliar rupiah. Bisa banget lah ya untuk kita beli satu mobil Tesla. Dan yang terbaru ini ya, ada kolaborasi antara NFT The Bored Apes ini dengan jam tangan Rolex. Dengan ditaksir nilainya adalah 2,9 miliar rupiah. Kita akan lihat, saudara, sebenarnya apa sih? Kita balik lagi nih ke basicnya ya. Apa sih itu NFT? Fungsinya seperti apa? Nilainya seperti apa? Transaksinya, risikonya, dan juga bagaimana yang pasti memahami dunia yang baru ini. Pada dasarnya NFT ini adalah berkas digital atau sertifikat digital kepemilikan dari suatu karya. Karyanya apa? Sebut saja game, musik, foto, dan juga karya seni lainnya. Diperkenalkan pada tahun 2014 lalu, ini tidak satu pun terjual. Bahkan banyak kesalahan pada sistem. Namun hingga di kuartal kedua 2021, popularitasnya ini mulai meroket. Wush, kenapa? Pandemi membuat NFT ini semakin booming. Ini terbukti dengan topik NFT masuk pencarian terbanyak melampaui kripto dalam Google Trends secara global di 2021. Ketika membeli NFT ini, kita menggunakan mata uang kripto dan pembeli dapat memverifikasi dalam blockchain sebagai pemilik tunggal dari aset digital tersebut. Ini yang unik, tidak ada yang bisa membatalkan kepemilikan seseorang atas NFT atau membuat NFT yang sama persis. Dan yang pasti nih ya, NFT ini bisa diperjualbelikan melalui marketplace secara global ataupun juga lokal buatan anak bangsa. Gimana? Sudah mulai ada gambaran tentang apa itu NFT? Bagaimana transaksinya? Tapi tenang, kalau masih bingung, kita akan tanya langsung dengan pelaku pasarnya. Saat ini Kompas Bisnis sudah tersambung dengan Oham Dungio, CEO BTREPS, sebuah perusahaan NFT. Selamat pagi. Selamat pagi, Glenis. Mas Oham, nah ini kita lagi bahas satu yang lagi hit, satu yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, di pemberitaan online. Mas, sedikit kasih kita gambaran, apa sebenarnya sih beda NFT dengan aset kripto? Oke. Mungkin ini yang pertanyaan banyak orang pengen tahu ya. Sebenarnya ini tuh masih lanjutan dari hype aset kripto. Kalau kita telaah, sebenarnya NFT ini masih bagian daripada aset kripto. Cuman secara singkat, aset kripto itu terbagi dua. Ada fungible token dan ada non-fungible token. Fungible token itu yang sudah kita ketahui selama ini kayak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin itu adalah fungible token. Di mana nilai satu antara lainnya itu sama, jadi bisa ditukar-tukar. Sementara NFT atau non-fungible token yang sekarang lagi hype ini, itu adalah token yang nilai satu sama lainnya itu berbeda. Sehingga misalnya token A dan token B ini, itu yang A bisa dijual seharga 1 miliar, yang B bisa dijual seharga Rp1. Itu bisa kayak gitu. Nah, itulah kenapa NFT ini sekarang
dijadikan sertifikat digital yang kemudian dikunci ke dalam karya dan bisa diperjualbelikan. Inilah yang kita lihat sekarang, fenomena yang sedang terjadi. Ini aset digital begitu ya, tadi kata Mas Oham ini dikunci dalam sebuah sertifikat aset digital. Lalu apa bedanya nih aset digital dengan aset nyata? Oh beda dong. Kalau aset digital itu native semuanya di dunia digital ya kan. Kalau aset nyata kita bisa lihat barangnya, pegang barangnya. Kalau aset digital ya semuanya itu di dalam dunia digital ya. Mungkin ini adalah sebuah konsep yang kenapa 2014 lalu itu belum booming karena orang semua masih sibuk dengan dunia nyata ya. Sekarang kan kita perlahan-lahan ini terutama dipicu oleh pandemik, orang kan dipaksa untuk aktivitasnya semakin banyak di dunia digital. Sehingga semakin relevan NFT ini. Kita meeting sekarang digital ya. Apalagi nanti the future is metaverse ya. Kalau sudah nanti masuk ke metaverse, NFT ini akan semakin relevan dan aset digital ini ya makin bisa istilahnya tadi dipamerkan di dalam metaverse itu tadi karena kita hidup nanti di dalam dunia digital gitu. Mas, ini balik lagi nih ke NFT-nya nih kan aset yang dijual ini ada banyak macam ya, karya seni seperti video klip, musik, game, sampai foto. Kenapa sih Mas harganya tuh bisa mahal sekali seperti gambar kera yang bosen itu mukanya The Bored Ape itu nilainya fantastis. Kenapa bisa semahal itu Mas? Perlu diketahui kalau NFT ini adalah sebuah fenomena global. Jadi kapitalisasi pasar yang kita lihat sekarang ini itu adalah kapitalisasi pasar seluruh dunia. Suaranya agak double ya, Mas. Jadi kapitalisasi pasar seluruh dunia, sehingga harganya yang kita lihat ini adalah partisipasi dari market global. Sebenarnya tapi kalau kita lihat harga NFT tidak semua sefantastis itu kok. Cuman yang muncul ke permukaan memang yang kita lihat wow gitu ya, karena memang pengen dipamerin kan gitu. Kalau harga NFT yang paling murah ada kok yang 50.000, 100.000 ada kok. Oh, oke, jadi beragam harganya dari yang mahal sampai yang biasa saja. Tergantung kita mau beli yang mana ya, Mas. Nah, selanjutnya apa yang membuat harga sebuah NFT ini begitu cepat naik? Bagaimana cara transaksinya, Mas? Sebenarnya simple. Kalau kita ingin bertransaksi, atau mungkin sekalian saya jelaskan mekanismenya kalau ingin berpartisipasi. Misalnya kita ingin sebagai kreator NFT atau membeli. Yang kita butuhkan itu 3 ya. Yang pertama kita butuh karya. Ya. Yang kedua kita butuh wallet aset kripto di dalam blockchain. Ya, jadi wallet aset kriptonya harus langsung di dalam blockchain, bukan wallet aset kripto yang ada di crypto exchange. Ya, sebut saja seperti yang paling populer sekarang MetaMask, ya itu wallet aset kripto di Ethereum. Kemudian yang ketiga kita butuh terkoneksi ke marketplace NFT-nya itu sendiri. Ya, yang paling terkenal sekarang itu adalah marketplace OpenSea, itu adalah marketplace internasional. Ya, jadi setelah kita punya 3 hal ini, ya kita sudah bisa berpartisipasi di dalam ekosistem NFT. Cukup sederhana ya Mas mekanismenya, seperti ibarat kata kita belanja di e-commerce yang biasa kita gunakan sehari-hari begitu ya. Ada karya, ada e-walletnya dan juga ada marketplace-nya. Mas, ini bicara soal NFT begitu booming, begitu fantastis begitu nilai-nilainya. Sebenarnya resikonya seberapa besar sih Mas? Bagaimana cara mengukur profil risikonya? Sebenarnya nggak perlu diukur. Ini adalah high risk, high return. Ini adalah resiko yang sangat, investasi yang sangat berisiko tinggi. Karena tidak ada yang tahu nilai pasti dari sebuah karya kan. Karya, let's say, karya Bored Ape yang tadi dibeli seharga miliaran, tidak ada pihak yang berjanji bahwa itu harganya tetap akan naik ke atas. One day kalau misalnya, ini kan NFT ini tren ya, sekarang mungkin lagi tren Bored Ape. Tapi one day kalau misalnya dia udah nggak in trend lagi, dia udah out of trend, harganya bisa turun. Itu adalah resiko yang harus diterima oleh investor yang ingin mencoba investasi di NFT. Jadi ini kalau dari segi profiling, very very high risk. Jadi saya tidak menyarankan untuk pemula untuk ikut terjun langsung di dalam NFT. Wow. Ya mungkin kalau mau coba beli yang murah-murah dulu aja lah. Oke, Mas, terakhir secara singkat saja, bagaimana Anda melihat tren NFT di Indonesia? Siapa saja sih yang bisa beli dilihat dari profil risikonya? Pemula, spekulan, atau investor jangka panjang?
Justru saya ingin mengencourage seniman-seniman Indonesia untuk lebih banyak berkarya dan memasarkan karyanya di marketplace NFT. Karena yang sedang terjadi sekarang di market adalah demand-nya begitu besar, tetapi karya yang available itu belum begitu banyak. Itulah mengapa harganya bisa melonjak tinggi, karena demand-nya terlalu banyak, sementara karya yang mereka inginkan itu tidak begitu tersedia di dalam marketplace. Jadi saya encourage, this is the right time for untuk creator, baik seniman atau apapun itu, jika Anda punya karya, silahkan pasarkan karya Anda di marketplace NFT, karena ini adalah sebuah marketplace yang menurut saya lebih level field-nya lebih fair ya dibandingkan kalau Anda memasarkan misalnya dengan cara konvensional. Gitu. Jadi ada chance untuk seniman atau kreator kecil untuk bisa melejit, karena kan yang harganya fantastis itu juga mereka bukan seniman-seniman top notch papan atas, mereka adalah seniman-seniman jalanan yang kemudian pave the way di dalam NFT dan bisa mendapatkan uang miliaran dari NFT. Gitu. Jadi ini peluang pasar yang cukup potensial khusus untuk para seniman. Ayo berkarya, ayo terjun di marketplace ini supaya benar-benar bisa menjaga juga ya hak kekayaan intelektualnya. Terima kasih Mas Oham Dugio yang sudah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Salam sehat, Mas. Salam sehat. Thank you.